Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Siti Rasidah. Nah, dalam pertemuan kali ini video aku adalah sebuah voice yang dimana aku di sini menceritakan kembali tentang jilid buku yang terakhir dari seri Sahabat Si Koksi yang aku punya. Judulnya kali ini adalah Aku Berani Berterima Kasih. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay tune ya. Aku mau berterima kasih. Seekor burung murai batu bernama Ura tampak murung. Sudah 2 hari ini Ura tidak mau berkicau. Sang ayah pun mendekat lalu mengusap punggungnya. Ada apa, Ura? Apa yang membuatmu murung seperti ini? Ura kesal, ayah, gara-gara Koksi. Ura gagal menangkap kupu-kupu, kata Ura. Ura bercerita tentang Koksi yang mengeluarkan bau tidak sedap ketika ia mau menangkap kupu-kupu. Seperti burung murai lainnya, Ura tertarik dengan sayap kupu-kupu yang cantik. Ura menganggap serangga yang satu itu sebagai makanan lezat. Ura, tidak semua jenis serangga bisa dimakan, apalagi kupu-kupu. Ada yang beracun, kata sang ayah. Apa maksud ayah? Ura kaget. Kita sebagai burung harus berhati-hati saat mencari makan. Ada beberapa jenis serangga yang harus dihindari. Contohnya kunang-kunang, ngengat, walang sangit, lembing, kupu-kupu, dan kembang koksi. Jelas ayah Ura. Ura tersentak kaget. Jadi, kamu harus berterima kasih kepada Koksi. Baunya telah menyelamatkan hidupmu. Lanjut ayah Ura. Ura terdiam. Ia memilih terbang pergi entah kemana. Waktu terbang, seekor murai bala Sabang bernama Rio memanggil Ura. Hai Ura, ayo kita cari makan bersama-sama, ajak Rio. Apakah kamu pernah makan ngengat atau kupu-kupu? Aku penasaran seperti apa rasanya. Lanjut Rio. Aku tidak tahu, kata Ura lirih. Ura, lihat, ada walang sangit. Tidak ada kupu-kupu, walang sangit pun jadi. Ayo kita santap, seru Rio. Rio melesat menuju walang sangit yang berada di atas tanaman padi. Ura tiba-tiba teringat cerita ayahnya. Rio, jangan makan walang sangit, berbahaya, teriak Ura. Terlambat sudah, paruh Rio sudah menangkap si walang sangit. Berhenti Rio, muntahkan, teriak Ura lagi. Rio kaget dengan teriakan Ura. Ia membuka paruhnya. Walang sangit melompat dan meninggalkan bau tidak sedap. Rasanya tidak enak dan cairan apa ini? Tidak lama Rio kehilangan suaranya. Ura bersedih. Cairan walang sangit membuat Rio kehilangan suaranya dalam beberapa hari. Ini membuat Ura teringat dengan cerita ayahnya. Kata ayahnya, tidak semua serangga bisa dimakan. Apa jadinya ya kalau dulu aku makan kupu-kupu itu? Ucap Ura. Mendengar kata ayah, aku harus berterima kasih kepada Koksi karena selamatkan hidupku. Lanjut Ura. Kedatangan Ura membuat Koksi, Lulu, dan Cici terkejut. Jangan takut, namaku Ura. Aku datang bukan untuk menyerang. Aku kesini untuk minta maaf dan berterima kasih, kata Ura. Cici lantas tersenyum menerima kedatangan Ura. Sementara itu, Lulu tampak masih ketakutan. Terima kasih Koksi, bau tidak sedapmu menyelamatkanku. Maafkan aku karena membuatmu takut, Lulu. Maukah kalian berteman denganku? Kata Ura. Tentu saja, jawab Cici. Ya, ayo kita berteman, kata Koksi. Lulu tidak mau, ia terbang menjauh. Kemana Lulu pergi? Belum ada yang tahu. Oke, di buku Aku Berterima Kasih. Nah, ini
ini sudah habis di seri ini ya. Masih ingat dengan burung murai yang hendak memangsa kupu-kupu di buku seri si Koksi yang ternyata Ura namanya. Buku ini berisi tentang perjalanan Ura yang akhirnya berani mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Koksi, Lulu, dan Cici. Awalnya Ura merasa tidak perlu berterima kasih meski ayahnya telah menasihatinya. Wah, kenapa ya? Bagaimana akhirnya? Jadi akhirnya seperti ini. Karena nasihat ayahnya, juga sahabatnya si Rio telah mengalami kejadian tidak enak karena menyantap walang sangit yang meninggalkan bau tidak sedap dan akhirnya berdampak dengan kehilangan suaranya untuk beberapa hari. Nah, di situ Ura merasa tersadar dan dengan kebenaran bahwasannya tidak semua serangga bisa dimakan, walang sangit, kupu-kupu, dan kubang koksi. Jadi di sini rasa berterima kasih itu adalah sebuah rasa yang harus dibudidayakan atau harus dilestarikan kepada anak-anak kita. Nah, ini adalah buku yang recommended banget menurut aku untuk batita, untuk balita juga masih anak-anak di bawah umur ya 10 tahun yang kadang kurang rasa berterima kasih atau tidak mengerti dengan rasa berterima kasih, ucapan terima kasih seperti terima kasih mama. Misalnya mamanya memberi apa, ibaratnya memasakkan makanan atau apa, itu harus kita budidayakan terima kasih. Contohnya, Dek, ambilkanlah bunda pulpen itu di meja. Nah, setelah anak kita mengambilkannya untuk kita harus mengucapkan terima kasih ya sayang atau terima kasih ya Dek. Nah, dari kata-kata kecil itu membuat mereka terbiasa dengan ucapan terima kasih. Jadi di lingkungan atau dimanapun mereka akan selalu berkata seperti itu apabila ada seseorang yang tanpa sadar menolong mereka seperti itu. Banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang ditangkap dari buku seri si Koksi ini adalah nasihat. Kita harus sebagai orang tua kita harus sering menasihati. Kita harus ibaratnya menyajikan atau menunjukkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, terkadang orang tua dengan anak miscommunication, artinya itu jarang berkomunikasi dengan kata lain, berkomunikasi dengan ibaratnya suatu yang mendidik. Berkomunikasi biasa ya, seperti ayo makan, ayo dan di meja makan cerita, itu biasa. Nah, berkomunikasi dengan cara mendidik ini sekarang jarang sekali yang diterapkan di keluarga kecil seperti itu. Padahal anak-anak butuh itu. Nah, seandainya kita duduk gitu kan dengan anak, kita berbicara, nah tadi sekolahnya ngapain aja? Oh iya mah, nah dia ada pengaduan atau ada sedikit cerita yang tidak enak. Nah, kamu tuh harus sebenarnya seperti ini. Jangan kita ini, oh iya teman kamu tuh bagaimana? Oh tidak seperti itu. Nah, kamu makanya kalau teman kamu seperti itu, nenek gitu. Jadi kita jelaskan dengan nasihat-nasihat yang meredakan amarah anak. Jadi anak itu tadi tidak mudah emosi. Jadi kalau anak yang mudah emosi itu kebanyakan dia memang emosional ya kan, atau menjadi anak yang mentalnya selalu membawa amarah. Jadi kita harus melestarikan mental yang berbudi pekerti tinggi, yang lemah lembut, yang sabar. Jadi kita contohkan seperti itu. Oke, sampai sini dulu video voice hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan membersamai anak di rumah. Bye bye.